Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Nah, sebelum kita mulai, apa yang mau kita bahas di depan kita ini ya? Yang kita bakalan kupas tuntas dan kita bahas secara detail ya Mas Bro ya, untuk produknya. Nah, di depan kita ini nanti bakalan kita bahas lah. Tapi sebelum kita mulai bahasannya, sebelum kita mulai reviewnya, yuk monggo di subscribe dulu channel kita Mas Bro, supaya kita lebih bersemangat lagi nih. Dukung terus channel kita supaya kita bisa lebih berkembang lagi dengan subscriber kalian, tontonan kalian, dan support dari kalian itu bermanfaat dan berarti banget buat channel kita Mas Bro ya. Supaya channel kita bisa lebih berkembang lagi dan kita pun lebih bersemangat lagi nih untuk nge-review. Nah oke, di depan kita ini ada satu buah lampu mini Proji LED lagi Mas Bro ya. Mini Proji ini dari Rayton RTD. Nah buat kalian yang kemarin nge-request, ini ada request dari beberapa, ini Bang coba review Rayton yang RTD gitu kan. Jadi ini kita bakalan review. Dan ada sebagian juga yang nanya, bisa yang mini Proji H4 kemarin ada sebagian juga nanya, Bang bisa nggak buat matic segala macam, buat motor bebek dan tipe tertentu lah. Itu nggak bisa Mas Bro ya, karena dia tipenya H4 dan nggak bisa dirubah untuk soketnya. Nah ini dia ada pilihan satu dari Rayton, dari RTD Mas Bro, yang kita udah sama-sama tahu ini produk RTD ini udah melanglang buana banget di dunia perlampuan untuk kendaraan motor kita Mas Bro ya. Oke, di depan kita ini ada satu buah Rayton RTD ya. Nah, jadi ini dia kotaknya seperti ini, M8C. Seperti apa ininya dalamnya? Nah, kita sebelumnya kita bahas dulu ya untuk spesifikasinya ya. Spesifikasinya, aduh ini nggak kelihatan nih kalau pakai flash. Gini aja ya. Nah, M8C RTD M8C, power 35 watt, voltasenya AC/DC 9 sampai 60 volt ya, tapi kita rekomendasikan tetap di arus DC ya supaya lebih maksimal ya. Untuk soket dia kosong karena netral, dia ada H4 ada H6. Nah, untuk temperatur warnanya di 6500 Kelvin. Untuk low beamnya dia di 2500 lumens LM. 2500 LM. Lux, oh ya. Low beamnya di 2500 lux, high beamnya di 3500 lux ya Mas Bro ya. Jadi ini kotaknya seperti ini, seperti biasa RTD, kotaknya warna hijau ya Mas Bro ya. Nah untuk unitnya seperti apa? Nah ini kita belum buka nih Mas Bro. Untuk soket-soketnya kita memang nggak buka ya. Nah ini ada pairnya seperti RTD biasa lah. Ini ada soket H4. Nah jadi untuk H4 ini kita bisa pakai di motor-motor dengan soket H4 ya. Kalau ditanya, Bang bisa nggak nih buat di mobil? Bisa. Kalau masalah bisa atau nggak, bisa. Tapi kan kurang maksimal untuk di mobil. Di mobil bisa kalian lebih pilih yang MP30X ya Mas Bro ya. Itu lebih recommended buat di mobil. Dia ada soket H6 nya juga. Nah untuk unitnya seperti apa? Unitnya seperti ini. Kita di dalam box ini cuma dapat unit dan adapter ya, soket-soketnya. Nah ini untuk LED high beamnya Mas Bro ya, untuk lampu jauhnya ya. Ini untuk emitter lampu jauhnya, jadi dia masih mengandalkan reflektor ya. Dan ini untuk low beamnya seperti ini, dia ngandelin lensa dan low beamnya ada di lensa di dalam sini. Ini lensanya kecil banget Mas Bro, lensanya kecil banget, nggak nyampe, kurang lebih besarnya sama dengan kuku ya. Tuh, besarnya segini doang, sejempol, nggak sampai. Untuk besar bowelnya ini cuma sebesar kuku. Tapi untuk hasilnya seperti apa, cahayanya seperti apa, kita nggak bisa remehkan dulu untuk produk satu ini ya, karena kita belum tahu cahayanya seperti apa, dia dapat berapa lux dan wattnya berapa ya. Oke, kita langsung tes saja wattnya bergerak dia ada di berapa watt, dan kita bakalan tes pakai lux meter dia dapat berapa lux ya. Sebentar kita ambil lux meternya dulu.
Oke, sebelumnya kita mau tahu dulu ya untuk dayanya dia ada di berapa watt untuk low beam dan high beamnya mas bro ya. Sekarang kita coba untuk low beamnya dulu mas bro. Nah, ini hitam ini groundnya, dan ini low beamnya ya. Nanti kita bakalan tes dia ada di berapa lux. Jadi low beamnya dia ada di untuk low beamnya dia ada di 29 watt ya mas bro ya. Kita penggenapan di 30 watt untuk low beamnya mas bro. Ini untuk low beamnya ya. Di 29,6 kita penggenapan di 30 watt. Dan kalau kita langsung ke high beam, nah ini high beam juga nyala ya, dia jadi 45 watt mas bro. Jadi untuk low beamnya 30 watt, untuk high beamnya genap di 45 watt ya untuk penggenapannya ya. Jadi untuk high beamnya cukup lumayan juga, kurang lebih di 15 watt ya LED-nya ya untuk high beamnya. Nah, untuk low beamnya sendiri dia di 29 watt ya, penggenapan di 30 watt. Nah, untuk luxnya kita bakalan tes dia ada di berapa lux ya. Sebelum itu kita bahas dulu. Ini dia ada kipas di belakangnya mas bro ya. High beamnya nyambung sebentar. Nah, di belakang ini terdapat kipas ya mas bro ya. Dia ada kipas di sisi belakangnya ini. Nah, dia berputar ya. Dan suaranya cukup halus dan cukup kencang juga. Jadi dia ada dilengkapi dengan kipas pendingin ya mas bro ya, sama seperti yang H4 mini Pro G nya. Nah sekarang kita bakalan coba luxnya dia ada di berapa lux ya mas bro ya. Kita coba di low beamnya aja karena kita nggak bisa coba untuk high beamnya mas bro. Oke, tunggu sebentar. Kita persiapkan dulu lux meternya. Ini dia masih bekerja di 29 watt ya mas bro ya tuh ya. Dia sedikit banget penurunan, kita anggap aja di 29 watt ya. Nanti kita bakalan cek lagi dia bergerak bekerja di arus berapa watt. Sekarang kita mau tes luxnya dulu ya. Kita bakalan pakai di mode maksimal ya. Kita pakai di mode maksimal. Kita lihat luxnya dia tembus di berapa lux ya untuk maksimalnya ya. Kita bakalan cari titik maksimalnya dia di berapa lux. Dia titik tertinggi di sini nih ya. Titik tertinggi dia di sini. Ini dapat di 1164 lux mas bro ya untuk low beamnya. Ini cukup terang banget, bukan banget sih ya, cukup terang kalau untuk di kendaraan kita ya. Kalau kita pakai untuk harian itu cukup terang banget, cukup terang. Dan watt dia masih ada di angka 29 watt ya mas bro ya. Masih di 29 watt ya. Jadi untuk wattnya masih di 29 watt. Sekarang kita mau coba nyalanya di depan ya mas bro. Kita siapkan dulu sebentar. Oke, sebentar. Kita baru beres nginiin tripodnya. Nah,
Kita mau ambil lampunya dulu Mas Bro ya. Nah oke Mas Bro, sekarang kita mau coba langsung di jalan nih Mas Bro ya. Untuk cahayanya seperti apa, kita simak bersama-sama, karena saya juga belum pernah coba nyalanya langsung di jalan ya. Ini kita bakalan saksikan bersama-sama, dan saya juga perdana nih untuk ngelihat nyalanya di jalan seperti apa. Nah oke, ini dia cahayanya. Wah, untuk cahayanya, aduh ini silau ya. Kita tutupin dulu. Ini silau banget, kalau nggak ditutupin silau. Nah jadi untuk cahayanya ini cukup Mas Bro. Kalau untuk di motor ya, kalau untuk di motor bebek, motor matic, ini sudah cukup Mas Bro terangnya ya, dibanding kalian pakai RTD yang 6 cc atau lampu H6 tipe lain yang laser-laser LED yang seperti biasanya itu. Ini lebih recommended Mas Bro. Cahaya cukup lebar ya. Untuk di gang ini mungkin jangkauannya dia kalau di jalan luas itu sekitar 10 meter mungkin dari sisi kiri ke kanan. Untuk cahaya cukup padat dari cut off ke foreground, dan dengan dia tipe agak mengantong ya, seperti kantong Doraemon kalau kita bahasanya. Nah, untuk cahayanya seperti ini Mas Bro. Ini cukup banget untuk kalian riding di malam hari Mas Bro ya. Untuk di motor bebek, motor matic, ini udah lebih dari cukup banget. Kalau untuk budget kalian yang nggak bisa untuk beli Proji, nggak bisa buat beli bilet, kalian bisa pilih nih untuk dari RTD Mas Bro ya. Ini oke banget, recommended banget, cocok banget buat kalian yang mau simple tinggal pasang, tapi ini wajib di arus DC ya Mas Bro ya. Jadi untuk di soket H6 motor bebek dan matic ini PNP, bisa juga dipakai di Vixion, Bison karena ada soket H4 nya ya. Tapi kalau untuk di mobil ini kurang recommended. Kalau untuk di mobil kalian lebih mending pilih yang MP30X yang H4 mini laser ya Mas Bro ya. Nah, jadi ini untuk karakter cahayanya seperti ini, kepadatan cahaya cukup, dan di cut off-nya tipenya RHD ya, dia nggak flat. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka tipe yang RHD begini daripada yang flat ya, karena ciri khasnya Proji Billet, Proji HID, dia RHD untuk di daerah Asia ya Mas Bro ya. Jadi untuk cahaya seperti ini cukup dan terang Mas Bro. Nah, untuk jangkauan sampai ke depan sana ke mobil itu kurang lebih sekitar 50 meter Mas Bro. Kan kita nggak mungkin kalau pakai motor jaraknya sampai ke sana-sana, seenggaknya kita dapat jarak segini ya Mas Bro ya. Ini udah cukup banget, udah ideal banget jarak segini. Kalian pasti ngerasa cukup banget kalau untuk pasang ini di motor bebek matic. Nah jadi buat yang nanya kemarin, yang buat request kemarin untuk tipe ini, nah ini dia hasil cahayanya. Kalian bisa lihat sendiri, untuk kepadatan cahaya cukup, keterangan cahaya cukup, lebarnya dapat, cut off-nya rapi, foreground-nya cukup lebar ya Mas Bro. Jadi ini paket komplit, paket lengkap, dan mudah untuk pemasangannya ya Mas Bro ya. PNP tinggal pasang, tinggal colok di untuk motor bebek dan matic dengan tipe soket H4 untuk Vixion, Bison, dan untuk H6 itu bebek, matic, dan lain-lain Mas Bro ya. Kalian bisa tinggal sesuaikan aja, soketnya bisa dibongkar pasang. Jadi tentukan pilihan kalian. Kesimpulan dari kita, ini barang oke Mas Bro. Simple, pemasangan mudah, terangnya dapat, rapihnya dapat. Jadi secara fungsi ini udah lebih dari cukup kalau kita sekedar untuk membutuhkan penerangan yang cukup Mas Bro ya. Tapi kalau kalian yang mau menyamakan atau membandingkan dengan billet, jelas ini kalah ya Mas Bro ya. Tapi kalau untuk kalian dibanding lampu standar, dibanding kalian ngeluarin budget gede-gede dengan angka di 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribu Mas Bro ya, kalian udah bisa dapat
Mini Proji H6 ini Mas Bro ya. Tapi kalau untuk di toko-toko jangan kalian samakan dengan di Shopee atau Tokopedia Mas Bro ya. Karena di toko itu jelas lebih mahal, tapi kalian bisa langsung lihat barangnya, kalian bisa langsung tes hidupnya seperti apa, jadi kalian bisa milih. Mungkin kalau di bengkel kurang lebih di angka 200 ribuan Mas Bro. Oke Mas Bro, ini aja review dari kita untuk Mini Proji H6. Mudah-mudahan ini membantu kalian buat jadi salah satu pilihan untuk di motor matic dan bebek kalian. Oke, thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Lighting.